Jamaah, alhamdulillah jamaah masih di Islamit Indah dan masya Allah hari ini kita sedang membahas tema neraka tidak mau menyentuh orang-orang ini loh. Masya Allah di segmen sebelumnya udah dapet 3 nih katanya. Neraka itu tidak akan menyentuh orang-orang yang matanya menangis karena Allah dan berjaga karena Allah. Yang kedua, orang yang hain atau tenang dan tidak mudah emosian, masya Allah. Dan yang ketiga nih jamaah, orang yang lain atau sopan dalam perkataan dan gak nyinyir, masya Allah. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masya Allah luar biasa. Selanjutnya saya mau ke Kiai Haji Agus Dermawan nih. Kiai, yang keempat berarti nih, neraka tidak akan menyentuh orang-orang ini. Siapa lagi sih Kiai katanya orang-orang ini? Katanya makin jarang karena ada kaitannya dengan yang lagi ada maunya tuh, maksudnya gimana sih Kiai? Nah ini mohon penjelasannya nih Kiai. Jadi yang surga, maaf ya, artinya mohon izin. Nah, silakan. Kiai Maulana masuk. Bisa aja Kiai mah ngebecandain kita biar kita kepo. Kiai Sam, Kiai Maulana, juga kami Kedat dan Kaila. Jadi ada karib. Karib itu adalah teman yang dekat. Nah, di sini tidak ada peribahasa mengatakan a bird of the same feather will flock together. Burung dengan bulu yang sama itu berkumpul dengan bulu-bulu yang sama. Jadi teman tukang solin ya. Orang yang baik temannya semoga baik. Amin. Amin. Ada orang jahat temannya juga kadang-kadang jahat juga. Nauzubillah min. Makanya ada satu ungkapan, kita berteman dengan tukang minyak wangi kan, ikut bau wangi. Berteman sama kiai bau awas bilang bau kiai. Parfum kiai. Iya. Asal jangan kiai bau aja nggak boleh. Dong. Wangi. Jadi pemirsa Indonesia nggak boleh bahwa kita berteman itu ada sesuatu. Nggak nothing tulus, tidak karena Allah, tuh nggak boleh. Nggak lama kalau hal seperti itu terjadi pada hubungan kita. Makanya kata berhubungan kita kepada Allah, it's okay. Berhubungan kepada manusia juga, masya Allah, it's okay juga. Dan hari ini saudara yang berbahagia, mari sama-sama bahwa kita tanamkan cinta kasih sayang kepada kawan, sahabat, teman kita karena Allah lillah wa fillah. Saudaraku yang terhormat, bahwa kita berteman kepada orang, Pak Kesam, Kiai Maulana, juga Kak Mikdad, ya, kemudian juga Ustazah Kaila. Kita berteman dengan seseorang itu bukan karena ada apanya. Pokok bukan ada apanya. Oh dia orang kepentingan. Bahkan sorry nih, bahkan dia tidak baik. Kita berteman kepada seseorang itu apa adanya. Masya Allah. Nothing tulus, ikhlas. Nah disinilah kalau kita manjalas janas wahulatahu solihin, punya lingkungan juga yang baik-baik. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, percaya ikut baik juga. Tidak sampai di dunia saja, bahkan sampai akhirat. Makanya mari sama-sama saudaraku yang terhormat, kalau kita mencari teman, pilih dan pilah dulu. Jangan kita sembarang. Percayalah, kalau orang-orang yang berbuat seperti itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik, bahkan tidak mencapai mardatillah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia, mari di sini adalah cinta kasih sayang. Semoga Allah memberikan solusi yang terbaik. Mudah-mudahan kita adalah hamba yang paripurna, lahiriah baik, batiniah baik untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi berteman itu harus ikhlas ya, bukan karena ada kepentingan jadi baik sama orang ini, tapi kalau tulus. Iya. Ikhlas karena Allah. Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Begitu Pak Kiai Mikdad. Insya Allah berarti itu golongan orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Iya, karib. Masya Allah. Terima kasih ya Kiai. Baik. Baik jamaah, masya Allah, seru banget di pembahasan kita. Nah selanjutnya aku mau ke Kaila nih. Kaila, seru ya? Masih semangat ya? Masih, Masih dong. Kaila, masih ada yang mau ditanyain gak nih sama guru-guru kita nih di Islamit Indah nih? Silahkan kalau mau bertanya. Ustadz Maulana. Iya, Ustadz Maulana nih. Iya, Kaila yang sepatunya baru. Kaila mau bertanya nih. Iya, apa tuh? Emang bener ya orang yang gak minta diruqyah itu bisa masuk surga cepat tanpa
harus disentuh neraka. Iya. Wah, ini bagus banget pertanyaannya. Aku juga baru tahu, bener nggak sih kalau misal orang yang nggak minta diruqyah itu haram, maksudnya terkena api neraka, bener nggak Ustadz Maulana? Mohon jawabannya, silakan Makasih dulu. banyak Mas Mikdad. Kaila, Masya Allah, tabarakallah. Kaila makin gede ya. Kaila udah pernah ke rumah Ustadz Maulana ya? Pernah. Aduh, enak banget, seru banget. Di Makassar malah. Waduh, Masya Allah. Makassar Ayai ya, baik, dan Pak Ustaz Sans. Gimana? Masya Allah, tabarakallah. Buat semuanya. Waduh, ini. Satu hal buat kita, ketika kita hanya bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, tidak menggantungkan diri kita berharap pada orang lain. Iya. Bahkan ada kalimat seperti ini. Jadi kalau begitu kita harusnya gimana dong? Sakit berobat. Apakah itu kita bergantung kepada dokter? Tidak. Dokter hanya jalannya. Tapi yang mengobatinya adalah Allah. Jadi tetap bergantungnya kepada Allah, berharapnya kepada Allah. Makanya ketika ada orang minta diruqyah, ada apa ini? Ruqyah mandiri, ada kan? Ruqyah syariah. Kenapa? Ketika kita menggantungkan kita kepada suatu benda, ini yang menyembuhkan, ini dengan syarat ini, mohon maaf. Inilah yang menyebabkan orang bisa jadi musyrik. Ketika kita menjaga diri kita, menjaga hati kita untuk berharap, untuk tidak berharap kepada selain Allah, itu aman. Itulah menyebabkan orang-orang mereka ini akan mendapatkan kemuliaan. Berupa apa? Orang-orang yang minta, dalam artian tidak minta untuk diruqyah, berarti dia tidak menggunakan pengobatan yang musyrik. Makanya hadiah khusus buat orang-orang yang tidak minta diruqyah adalah orang-orang ini mendapatkan bisa masuk surga, dalam artian haram kulitnya disentuh apinya neraka. Waduh, Masya Allah. Jadi mungkin yang dimaksud ini adalah orang-orang yang minta diruqyah dengan mendekati cara-cara kemusyrikan ya, Ustadz gini, ya? kan begini. Mohon maaf ya, astagfirullahaladzim, dikit-dikit ada pengobatan di situ tuh. Nah, ada itu pengobatan maksudnya di situ mungkin tuh. ya. Ada pengobatan di situ. Betul. Tidak, saya tawakal hanya kepada Allah. Nah, itu tapi kalau kita mau ke sana, kita lihat sholatnya dulu yang mengobati. Betul. Lihat sholatnya. Kalau masih sesuai syariat Islam ya. Kalau tidak syariat Islam janganlah. Baik, jangan terpengaruh, jangan sampai itu hanya tipu muslihat. Baik, Masya Allah. Ustadz Maulana, terima kasih ya penjelasannya. Iya. Berarti tadi golongan orang yang tidak akan terkena api neraka itu berarti orang-orang yang tidak mendekati kemusyrikan juga. Musyrikan. Masya Allah. Yang penting ketenangan ya. Ketenangan. Kalau tenang itu ya sebagian separuh dari pengobatan. Benar. Itu Ibnu Sina. Waduh, Ibnu Sina. Masya Allah. Pakar kedokteran dunia. Baik guru-guru, Masya Allah. Jamaah Islam itu indah juga nih yang ada di rumah. Kita akan melanjutkan nih pembahasan kita nih mengenai neraka tidak akan menyentuh orang-orang ini. Tapi sebelumnya nih kita akan masuk dulu nih ke dalam segmen Murotal Sambung Ayat yang insya Allah akan dibawakan oleh Kaila dan Ustadz Syah. Silakan guru dan Kaila. Siap. Silahkan Kaila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق صدق الله العظيم.
Al-Quran surah Al-Hajj ayat 19 sampai dengan ayat 22. Seperti apapun manusia membuat ilustrasi tentang siksa api neraka, maka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aslinya. Maka subhanallah, pembahasan kita di pagi hari yang mulia ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi kadangkala dakwah itu juga perlu disertakan bahwa ternyata ada sesuatu yang harus kita takuti. Apa yang harus kita takuti? Takutlah kehilangan rahmatnya Allah, sehingga akan mendapatkan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu ternyata dalam keadaan seperti inilah di ayat 19 tadi Allah jelaskan, ternyata bertengkarlah penghuni surga dan penghuni neraka tentang keadaan Allah, tentang bagaimana hari akhir. Namun bagi orang-orang yang beriman, kebahagiaan itulah yang akan menyambutnya di akhirat kelak. Shadaqallahul azim. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak tersentuh api neraka. Amin. Walau hanya sedikit. Amin, ya Allah. Allahumma rahamna bil Quran. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aduh, jadi ngeri Ustaz Syam. Subhanallah. Nah, kan lagi ngeri, ada telepon lagi. Sebentar ya guru-guru, ada telepon, izin dulu nih. Iya. Halo? Apa sih bro? Iya. Ya gimana sih? Kemarin bilangnya bisa, sekarang nggak bisa. Ya udahlah. Banyak alasan banget, pokoknya kalau nggak bisa udah gue bisa sendiri. Ribet banget. Sini. Kenapa marah-marah? Ini Ustaz, kan aku minta tolong sama teman aku. Kemarin udah bilangnya iya, sekarang berubah lagi jadi nggak bisa, kan bikin kesel. Kayak gitu Ustaz, orang jadinya udahlah, nggak usah aja, aku juga bisa sendiri. Ini. Bisa jadi atas apa yang Mikdad lakukan tadi ini, ada juga kaitannya dengan orang yang tidak akan tersentuh apinya neraka. Yang berikutnya. Wah, apa ya kira-kira? Mau nggak dijelasin? Mau. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Islam Tindak Jamaah. Alhamdulillah. Apa sih Ustaz? Jangan.